Ketekunan adalah elemen terbesar dari kesuksesan. Kamu hanya perlu mengetuk pintu sedikit lebih keras dan lebih lama, maka seseorang akan terbangun dan membukakan pintu. Alexander Zinchenko adalah contoh dari kesuksesan yang membutuhkan ketekunan. Ia terus berusaha meski keadaan memaksanya untuk mengayuh pedal lebih kuat. Kehidupan yang keras sedari kecil membuat Zinchenko sadar untuk tetap menyeimbangkan roda. Dipatahkan oleh penolakan. Alexander Zinchenko tidak lahir dari keluarga kaya. Dia memiliki orang tua yang punya pekerjaan normal, sehingga membuatnya hanya menjalani hidup dengan biasa-biasa saja. Akan tetapi itu tidak mengapa, sebab dia punya kebahagiaan yang membuatnya terus bersemangat untuk menyambut terbitnya matahari di keesokan hari. Adalah sepak bola. Permainan yang membuat Zinchenko melupakan letihnya keseharian. Dia selalu punya energi tersendiri untuk memainkan si kulit bundar. Entah itu di lapangan yang tidak rata atau halaman depan rumah yang memiliki banyak kerikil tajam. Lahir pada 15 Desember 1996, Zinchenko mendapat keajaiban ketika usianya menginjak 14 tahun. Ketika itu atau tepat pada tahun 2010, Zinchenko yang bertahun-tahun menjalani latihan dengan tim amatir punya kesempatan untuk bergabung dengan Akademi Shakhtar. Mendapat kesempatan berlatih di Akademi Shakhtar Donetsk jelas membuat Alexander Zinchenko terpacu untuk tampil di tim utama. Pasalnya seperti yang kita tahu, klub tersebut banyak melahirkan bakat-bakat berkelas. Tak jarang pula mereka mampu berbicara banyak di hadapan klub besar Eropa. Ketika itu dia bermimpi untuk bisa menjadi bintang seperti Fernandinho, Douglas Costa, dan Henry Mkhitaryan. Namun keadaan memang tidak selalu memihak pada harapan. Itulah yang dihadapi Zinchenko ketika mencoba untuk unjuk kebolehan di tim utama. Saya memiliki 2 tahun tersisa di kontrak. Tapi mereka selalu berkata bila saya hanya bisa melanjutkan di tim junior, tidak di tim utama. Entah apa yang terjadi, pihak klub seolah memblokir jalan Zinchenko untuk menembus tim utama. Padahal sang pemain berstatus sebagai kapten dari tim muda Shakhtar ketika itu. Saya memiliki sisa kontrak di Shakhtar dengan penuh depresi. Saya hanya datang ke lapangan untuk berlatih, bukan untuk bermain di lapangan. Saya seperti berada di perasingan. Pada saat menjalani masa-masa sulit di Shakhtar, Zinchenko kian terpuruk ketika Ukraina tengah dilanda krisis. Hal itu membuat orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Rusia, yang secara otomatis membawa serta nama Zinchenko ke negeri beruang merah. Mujur bagi Zinchenko, dia yang bergabung dengan klub setempat FK Ufa berhasil menunjukkan permainan gemilang. Dia menjadi bagian penting dari klub yang tampil brilian di kasta tertinggi Rusia. Kenaikan karir Zinchenko ketika itu pun langsung membuat sang pemain jadi komoditi terpanas di persepakbolaan Eropa. Deretan klub termasuk Manchester City terus arahkan pandangan kepadanya. Setelah melakukan negosiasi, jadilah pada tahun 2016. Ia diboyong klub asal Manchester tersebut dengan mahar 1,7 juta pounds. Meski langsung dipinjamkan ke PSV Eindhoven, Zinchenko tetap merasa senang karena akhirnya ada klub besar yang menyadari bakatnya. Dibuang Manchester City dan mendarat di Arsenal. Masa peminjaman yang dijalani di Belanda diperankan dengan baik oleh Zinchenko. Maka dari itu, pelatih Pep Guardiola tak ragu untuk membawanya pulang pada musim 2017-2018. Mulanya, Zinchenko merupakan pemain yang berposisi sebagai seorang gelandang. Dia tergolong sangat kreatif dan mampu mengontrol permainan dengan sangat baik. Akan tetapi, sesaknya lini tengah Manchester City membuat Zinchenko harus bekerja ekstra agar tetap mendapat menit bermain. Ketika ia terus menggali potensi yang ada pada diri, ditemukanlah posisi bek kiri, yang kemudian ia tempati selepas cederanya Benjamin Mendy. Zinchenko sering memainkan karirnya di Manchester City sebagai seorang bek kiri.
Menurut catatan gol, lebih dari 3/4 dari 128 kesempatan yang dimainkan Zinchenko terletak di posisi bek kiri. Atas pengalihan fungsi Zinchenko, Pep Guardiola menyukai itu. Meski pada dasarnya ia paham bila pemuda Ukraina merupakan seorang gelandang. Posisinya adalah gelandang serang. Ketika kami mendatangkan Olex, dia adalah pemain nomor 10. Posisi Phil Foden, pemain kreatif. Tapi kebutuhan yang kami miliki, kami tidak memiliki bek kiri selama bertahun-tahun, ucap Pep Guardiola. Sialnya, meski Zinchenko sudah menuruti kemauan Guardiola, pelatih asal Spanyol itu malah seolah menutup kembali harapan sang pemain yang sempat terbuka. Klub mendatangi sosok Joao Cancelo, dan ya, pria Portugal itulah yang jadi pilihan utama. Pada akhirnya, meski menjadi bagian penting dari kesuksesan Manchester City dalam meraih banyak gelar domestik, Zinchenko memilih pergi. Ia merasa bahwa tempatnya bukan lagi di Etihad. Ketika keterpurukan sedikit menggores semangatnya, ada satu titik yang sepertinya bakal lebih menghargai eksistensinya sebagai seorang pemain. Adalah Arsenal yang seolah muncul sebagai dewa penyelamat. Dia yang mengetahui bila The Gunners dilatih oleh Mikel Arteta, sosok yang pernah bekerja di Manchester City, membuat tanda tangan seolah begitu mudah tergores di kertas kontrak yang ditawarkan raksasa London Utara. Keputusan tepat Mikel Arteta datangkan Zinchenko. Zain, dalam ulasannya di situs The Flanker dengan judul Zinchenko dan Kepingan Skuad Arsenal, menjelaskan bila kedatangan Alexander Zinchenko ke Emirates Stadium telah memenuhi kebutuhan Mikel Arteta yang tengah mempertegas gaya main yang diusungnya. Arteta menjadikan posisi fullback kiri sebagai yang ingin ia perbaiki. Kieran Tierney memang sudah sangat sesuai dengan kemauan Arteta. Agresif saat menyerang serta disiplin ketika membantu pertahanan. Namun, ex-bintang Glasgow Celtic itu rentan terhadap cedera. Meski sejatinya Arsenal masih punya Nuno Tavares, pelatih asal Spanyol itu merasa sang pemain belum bisa memenuhi ekspektasi. Toh, pada musim panas kemarin ia akhirnya resmi dipinjamkan ke Marseille. Ketika nama Zinchenko didatangkan bersama dengan Fabio Vieira dan Gabriel Jesus, Arteta menyebut bila ia telah mendatangkan amunisi yang bisa memberikan variasi dan opsi di skema permainannya. Pasalnya, ketiganya merupakan pemain multiposisi. Itu salah satu cara kami menyesuaikan struktur, formasi, dan rotasi di dalam skuad dan bermain dengan pemain yang sama dengan cara yang berbeda. Menjadi lebih tidak terduga jelas penting, dan itulah mengapa kami merekrut para pemain itu, ucap Arteta. Sebagai pemain versatile, Zinchenko memiliki kecerdasan yang mampu menambah kreativitas tim saat membangun serangan. Apalagi Zinchenko dibekali kemampuan passing dan dribble yang apik. Dia mampu beradaptasi dengan baik dengan sistem Arteta dan punya penempatan posisi yang brilian. Di musim ini dia sudah bermain dalam 11 pertandingan liga. Salah satu penampilan terbaiknya adalah ketika Arsenal bermain imbang melawan tim yang tengah on fire, Newcastle United. Pemain bertahan Newcastle, Dan Burn, bahkan menjelaskan timnya sangat kesulitan dalam meredam strategi Mikel Arteta dalam menempatkan Zinchenko. Meskipun bermain sebagai bek kiri, pemain Ukraina itu sering masuk ke tengah untuk ikut membantu mengalirkan bola. Burn mengakui bila itu menciptakan kelebihan dan membuka ruang bagi Bukayo Saka untuk mendobrak pertahanan skuad asuhan Eddie Howe. Sejauh ini Alexander Zinchenko telah menjadi rekrutan yang istimewa bagi Arsenal. Kontrol, ketenangan, dan kemampuan teknis membuatnya unggul dan mampu menjaga keseimbangan permainan dari sisi kiri lapangan.